Halo Cipal, apa kabarmu hari ini? Ketemu lagi bareng saya, Agil Yuniko Parman dalam acara Go Podcast. Cibogo Podcast, podcastnya UPTD Puskesmas DTP Cibogo. Berbagi informasi bersama aksi. Semoga kalian baik-baik saja melihat wajah saya yang akan terus-menerus tampil di channel ini. Maksudnya nggak muntah gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Cibogo People semuanya atas antusiasnya yang sudah menonton video Go Podcast episode 1 yang sudah tayang bulan lalu. Seriously unexpected banget dari vibes Cipo semuanya, dari komen, subscribe, views, kemudian kritik dan sarannya yang sudah disematkan di dalam video tersebut. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sekarang kita sudah pakai clip on mikrofon. Tunjukin om, nih udah pakai clip on. Dan bisa dilihat di sini dekorasinya sudah banyak. Ini semua atas berkat kritik dan saran dan support dukungan dari Bapak Kapus dan Ibu Kasubag TU. Terima kasih semuanya. Langsung saja kita ucapkan selamat datang kepada yang dihormati Bapak Muhammad Supriyatna Eskepnas. Tepuk tangan dulu. Selamat datang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mantap. Sebenarnya ya di dalam dunia nyata ini saya panggilnya Om Supri, bukan Pak Supri ya. Soalnya kalau panggil Pak itu kan kayak formal banget gitu ya. Jadi Kayak tua. Iya. Kayak tua katanya. Jadi saya minta izin selama video ini berlangsung saya nanti panggilnya Om Supri biar lebih gemes. Kalau Cipo semua bertanya kenapa kok kita nggak pakai masker atau kita nggak pakai face shield. Jadi hari ini kita mengambil video ini adalah setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa masyarakat Indonesia sudah boleh melepas masker dalam kegiatan apapun, yang penting di luar ruangan ataupun di dalam ruangan tapi tidak padat orang. Dan kebetulan ruangan kita ini seluas ini hanya ada dua orang, jadi aman. Dan nanti kita juga ada kru juga di balik layar, itu ada 2 orang juga, jadi totalnya 4 orang. Dan 4 orang itu sudah vaksin booster semua, jadi aman. For your information, beliau adalah pelaksana program Kusta di Puskesmas Cibogo. Betul kan, Om? Betul. Ya. Kalau jadi pelaksana program Kusta itu sudah berapa lama di Puskesmas Cibogo? Kurang lebih saya dari tahun 2011 memegang program Kusta. Hanya di tahun 2016 itu sempat ada pergantian 2 tahun. Oh. Ya. Lalu berlanjut lagi kembali lagi ke program Kusta itu kurang lebih di pertengahan 2018. Ya. Oh berarti skip 2 tahun itu ya? Ya. Dari 2018 sampai 2022 ini. Iya, betul. Dari 2011 gue baru ospek kampus. Berarti hitungannya udah berapa tahun? Udah 11. Ya mungkin kalau nggak terputus kurang lebih 11 tahun. Karena ada skip 2 tahun berarti 9 9 tahun ya. Wow. 9 tahun berarti udah ngelotok banget nih. Ya. Terus sebagai pelaksana program Kusta nih, pasti kan sebelum orang berobat pasti nanya dulu, Kusta itu apa sih gitu. Jadi Om Supri gimana ngejelasinnya? Apa itu Kusta? Sebenarnya kalau Kusta itu suatu permasalahan kesehatan di masyarakat ya, karena Kusta itu merupakan penyakit menular menahun ya, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae ya, yang pada umumnya terutama mengena kepada gangguan fungsi saraf tepi, kulit, juga organ tubuh yang lainnya, terkecuali kepada susunan saraf pusat ya.
kusta ini berarti sering dikenal sama lepra ya? Ya, Itu zaman dulu ya. Ya, Jadi lepra. orang-orang zaman dulu lebih kenal lepra, ya. karena penyebabnya si Mycobacterium Bakterium lepra kan. itu. Kalau kuman sekarang itu. Apa? Sekarang itu ya lebih condongnya kepada kusta. Kalau mungkin bahasa asingnya itu Morbus Hansen. Hah? Morbus Hansen. Morbus Hansen. Itu bahasa luarnya. Bahasa luarnya. Ya. Nanti ditulis di sini ya, Morbus Hansen. Sama kalau bahasa Inggrisnya mungkin leprosy gitu ya. Oke. Siap. Terus kalau misalnya gejala yang timbul apa sih ketika dikatakan oh orang itu terkena kusta gitu? Secara teori, kusta itu ada beberapa gejala utama ya. Yang pertama munculnya kelainan kulit atau lesi ya, yang berupa bisa bentuk dalam bercak putih atau kemerahan ya, yang mati rasa. Mati rasa. Ya. Jadi nggak kerasa apa-apa. Tidak terasa apa-apa. Even dipegang juga? Ya, tidak gatal. Apa ya? Kalau orang Sunda bilang baal. Oh, baal. Terus Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, kita bisa lakukan pemeriksaan mungkin kalau untuk masyarakat umum ya, saya sarankan untuk segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, salah satunya itu puskesmas. Ya, yang paling dekat gitu. ya, Vaskes 1. Betul. Jadi diusahakan kalau misalnya ada gejala penyakit kulit, Ya. periksakan. Ya. Nanti dari pihak puskesmas yang akan menentukan oh ya itu termasuk kusta atau tidak, atau itu gatal biasa. Betul. Gitu. Terutama kalau misalkan di area kulit tersebut memang tidak merasakan apa-apa, tidak gatal, dipegang juga tidak merasa apa-apa, apalagi kalau sampai istilahnya kena benda tajam itu tidak merasakan apa-apa, itu patut dicurigai, segeralah memeriksakan diri ke Oh, saya dulu pernah ikut yang pelatihan itu ngeceknya pakai kapas gitu ya? Betul, nanti kenapa sih alasannya kenapa pakai kapas? Karena sebenarnya kalau pakai kapas itu apa ya namanya? Sensitivitasnya biar itu ya? Ya, sensitivitasnya. Karena kapas kan halus nih. Betul. Nah, biasanya kita nggak perlu dengan benda-benda tajam. Dia kan lembut, ya. Kalau memang di area kulit tersebut masih merasakan sesuatu atau tidak mati rasa, itu pasti berasa. Kalau kita misalkan pakai benda-benda seperti pulpen atau itu pasti kerasa ya, dong, pasti kerasa. Karena kan itu metal ya. Iya. Makanya gitu. kita berusaha ngeceknya itu dari bahan-bahan yang halus dulu. Betul. Oke. Ya. Siap ya. Gejalanya tapi tidak hanya itu. Oh ya, ada lagi? Ya. Ada juga yang kedua, gejala utamanya itu penebalan saraf tepi disertai dengan gangguan fungsi saraf. Ya. Lalu yang ketiga gejala utamanya ada hasil BTA atau basil tahan asam, ya, yang hasilnya positif di dalam kerokan jaringan kulit. Ya, jadi biasanya kita kalau untuk pemeriksaan labnya itu ngambil sampelnya di belakang telinga. Telinga ini. Yang ngambil sampelnya siapa? Boleh petugas. Terus nanti dibawa ke laboratorium. Betul. Gitu ya? Oh gitu. Kalau di Subang sudah ada laboratoriumnya? Alhamdulillah sudah ada di Dinas Kesehatan. Oh, jadi nggak perlu jauh ngirim ke provinsi. Tidak perlu jauh-jauh. Oke. Ya, jadi begitu ya Cipal. Yang pertama tadi gejalanya ada penyakit kulit. Jadi kalau misalnya ada penyakit kulit, itu kita belum tahu itu kusta atau enggak, segera periksakan dulu ke pelayanan kesehatan, baru nanti dilihat apakah ini mati rasa atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada gatal-gatal dikit, bisa jadi itu kusta. Jadi supaya mendapat kesembuhan yang prima, langsung dilakukan pencegahan dan pengobatan terlebih dahulu. Betul. Oke Om, selanjutnya macam-macam kategori penyakit kusta itu ada berapa? Kusta ini terbagi dalam 2 kriteria ya. Ada kusta PB atau polybasiler. Polybasiler. Yang kedua ada kusta MB atau multibasiler. Ya, dengan beberapa perbedaan gejala. Itu bedanya apa dua itu? Nah, kalau PB boleh saya jelaskan, kalau PB itu bercaknya antara 1 sampai 5 yang mati rasanya. 1 sampai 5. Jadi kalau kita menemukan atau pada saat kita periksa di bercaknya tersebut hanya 1 sampai 5 ya, 5 bercak yang mati rasanya, itu PB. Ya. Lalu gangguan fungsi saraf atau
penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi sarafnya itu hanya satu saraf aja yang terkena, ya. Nah, yang ketiganya dari hasil BTA tadi, dari hasil kerokan jaringan kulit tadi, hasilnya masih negatif. Ya, itu masuk ke dalam kriteria yang PB. Nah, kalau MB, nah itu yang tadi sebaliknya, jadi lebih dari 5, ya. Yang mati keluhan bercak yang mati rasa, ya, bercak yang mati rasanya itu lebih daripada 5. Nah, lalu penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi sarafnya itu lebih dari 1. Ya, bisa di siku, bisa di kaki. Itu ya. Gangguan saraf tepinya itu maksudnya nggak bisa digerakin gini? Nyeri, kadang-kadang nyeri. Ya. Jadi ada biasanya engselnya diginiin sakit gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ini kita raba, ini ada penebalan, Mas Niko. Ya, di sini ada penebalan nih. Nah, lalu misalkan ditemukan di sini ada penebalan, di sini juga di belakang lutut ini ada penebalan, ya itu kan berarti lebih dari 1 kan. Nah, itu penebalan saraf tepi ya. Kalau penebalan lemak enggak, itu enggak lah. Beda lagi. Enggak. Ya. Nah, lalu dari hasil BTA kan kalau yang PB itu negatif. Nah, kalau yang MB-nya itu positif, yang hasil kerokan dari itu kerokan ya, gitu ya. Gitu. Itu perbedaannya. Klasifikasinya. Klasifikasinya ada 2 ya. Kalau di wilayah Puskesmas Cibogo sendiri nih, per bulan ini ada berapa yang ditemukan? Nah, untuk tahun 2022 ini yang kita temukan di wilayah kerja Puskesmas Cibogo ini 7 penderita. 7 untuk tahun ini aja ya? Betul. Memang angkanya masih kita temukan cukup lumayan tinggi. Tapi yang terpenting bukan angka penemuannya. Yang terpenting adalah pada saat kita temukan tidak ada yang cacat. Itu. Makanya kita di Cibogo ini alhamdulillah mendapat satu pilot project yaitu BCC, Behavior Change Communication, atau penemuan penanggulangan kusta dengan perubahan perilaku dengan cara merubah perilaku daripada masyarakat. Alhamdulillah angka-angka kecatatan akibat kusta di Puskesmas Cibogo ini menurun. Itu bisa diobati? Itu bisa sembuh dan bisa diobati. Pokoknya kerasa ada penyakit kulit, periksain. Betul. Kalau itu termasuk kusta, betul, diobati, iya, langsung sembuh. Bisa sembuh. Pokoknya jangan sampai cacat dulu ya. Betul. Berarti jangan kalau menunggu cacat. Nah, kalau udah cacat bisa sembuh, tapi cacatnya ya tidak bisa kembali. Nggak bisa kembali gitu ya. Itu. Karena kan kalau cacat kan udah nggak mungkin kita bisa menciptakan jari baru kan ya. Gitu. Betul. Oke, siap. Sampai saat ini ada nggak pasien yang berhenti berobat atau yang meninggal karena penyakit kusta atau lepra ini? Nah, kalau sampai saat ini di 2021 memang masih ada beberapa penderita yang memang mangkir dalam pengobatan. Gitu. Ya, mungkin karena beberapa faktor ya. Salah satunya juga mungkin karena ada faktor penyakit penyerta dan sebagainya, penyakit yang lainnya gitu. Tetapi kalau dikatakan ada yang meninggal karena kusta, jangan salah Mas Niko, kusta ini bukan penyakit yang bisa mengakibatkan kematian. Kusta ini penyakit yang bisa menimbulkan kecacatan tetapi seumur hidup. Jadi tidak ada yang meninggal karena kusta. Jadi kalau ada pun yang meninggal pasti ada penyakit penyerta lainnya yang menyebabkan. Betul, bukan karena kustanya. Tapi biasanya kan orang stigmanya itu kan dia udah misalnya udah kusta terus tiba-tiba meninggal karena hipertensi. Tapi bilangnya kan dia sakit karena kusta. Sedang pengobatan kustanya gitu. Padahal enggak ya. Padahal betul. Ini penyakit berbahaya, bisa menular, tapi bisa membuat cacat juga, tapi tidak sampai membuat. Ya karena kusta ini yang tadi saya bilang ada bahasa kalau kusta ini penyakit menular tapi sulit menularkan, Mas Niko. Oh gitu. Gimana itu maksudnya? Memang penyakit menular tapi sulit menularkan. Ya, kenapa? Karena memang kalau kusta ini salah satu penyakit kulit yang menular, tetapi dia menularkannya lama. Oh gitu. Ya, antara 2 sampai 20 tahun baru bisa menularkannya. Oh gitu. Tapi harus ada intensitas
misalnya hidup bersama gitu ya. Betul. Kalau misalnya amit-amit nih, Betul. di sini kusta, terus saya misalnya sentuh kayak gini, ketularan nggak? Nah, tinggal apakah si penderita itu pernah diobati atau belum. Kalau si penderita itu pernah diobati setidaknya atau sedang dalam pengobatan, dia sudah tidak bisa menularkan, Mas Oh, Niko. jadi si imun yang menularkan itu dikunci ya, Betul. udah turun karena obat yang dikonsumsi Betul, tadi. kusta ini hanya menularkan dari penderita kusta yang memang belum terobati. Jadi Gitu loh. virusnya masih bisa menyebar. Gitu. Betul. Nah, itulah pentingnya pengobatan. Ngomong-ngomong soal pengobatan, biayanya berapa? Oh, di dalam pengobatan kusta ini tidak ada biaya, Mas Niko. Gratis? Gratis. Gratis? Gratis. Pemerintah saking sayangnya sama Tuh, Cipal, masyarakat. pengobatannya gratis. Itu berapa bulan? Nah, kalau untuk kriteria klasifikasi PB atau polibasiler, ya itu biasanya pengobatannya 6 bulan. 6 bulan. Ya, kalau untuk yang MB atau multibasiler itu sampai 12 bulan. 12 bulan 1 tahun. Bedanya Ya. 6 bulan ya. Ya. Kalau dapetin obat itu di puskesmas aja. Betul. Oh. Ya. Dan itu gratis ya? Gratis itu. Kalau itu ke dokter spesialis kan mahal ya? Setahu saya di dokter spesialis pun itu tidak ada. Berarti tetap akan dikembalikan Ya. ke puskesmas. Ya. Oh, berarti puskesmas hebat banget dong. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kemudian bagaimana langkah-langkah atau proses pengobatan kusta yang baik dan benar? Kalau memang ditemukan adanya keluhan kelainan kulit, ya, apalagi kalau si penderitanya itu disertai dengan mati rasa, ya, segerakan periksa. Jadi jangan menunggu dulu cacat atau jangan dibiarkan karena tidak ada keluhan, alasannya hanya sebatas bercak saja. Ini tidak nyeri, tidak gatal, ya. Udah biarkan aja. Nah, itu berpotensi akan menjadi atau menimbulkan kecacatan. Kayak gitu, ya. Dan kalau memang nanti sudah divonis bahwa si penderita tersebut kusta, ya, berobatlah secara teratur, ya. Selesaikan sesuai dengan waktu klasifikasi penyakit kustanya itu sendiri. Apakah yang PB atau Apakah yang PB atau KMB? Oke, itu kan tadi untuk pengobatannya nih. Nah, cara pencegahannya gimana? Yang pertama, jalani PHBS dalam rutinitasnya. Ini ya, PHBS. Betul. Keluarga sehat. Ya. Yang kedua, ya tadi, jika ada kelainan, ya, terutama kelainan kulit, ya, segera periksakan ke fasilitas yang pelayanan kesehatan terdekat. Gitu. Itu saran pencegahan dari saya. Yang di rumah. Kalau misalnya mereka tidur di alas yang sama, di kasur yang sama, gitu gimana? Pakai handuk yang sama gitu Ya, bisa? lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Jadi dipisahkan, sampai dia benar-benar tidak menularkan. Betul. Dan sampai sembuh ya pengobatan. Ya, itu kan salah satu daripada PHBS kan, pola hidup bersih dan sehat. Berarti pencegahannya ada dua sudut pandang. Betul. Yang lagi sehat, kalau bisa peralatannya beda. Betul. Yang sudah terkena harus minum obat sampai selesai. Betul. Supaya tidak menularkan. Betul. Jadi ada timbal balik gitu ya. Betul. Ada timbal. Sip. Terus ini pengen nanya nih, apakah sudah ada bantuan dari lintas sektor di sekitar Puskesmas Cibogo yang udah didapatkan untuk program kusta? Alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa bantuan-bantuan terutama dari beberapa desa dan juga ada dari salah satu perusahaan BUMN yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cibogo ini, dan juga ada dari LSM. Desa di Puskesmas Cibogo kan ada 9 nih. Ada berapa yang udah kasih? Nah, sejauh ini dari 9 desa tersebut baru pada asih, ya, yang memberikan sumbangsi. Ditambah lagi, insya Allah dengan kemarin kita baru melakukan komitmen di dalam kegiatan BCC itu Desa Sadawarna, Desa Cibogo, sama Desa Majasari, insya Allah tahun depan
akan berkontribusi untuk memberikan bantuan untuk kegiatan kusta ini. Mantap, tepuk tangan dulu. Berarti 4 ya? Ya, 4 betul. desa ya. Terus tadi apa ada BUMN? Kebetulan salah satu perusahaan BUMN itu adalah PT Dahana Oh, yang PT sudah Dahana. berkontribusi Oh. banyak bagi Mantap ya. Terus satu penanganan lagi kusta. tadi Om yang LSM? Nah, kalau LSM ini itu adalah dari NLR NLR. Indonesia. Itu apa? Itu lembaga swadaya gitu ya? Betul, lembaga swadaya swasta ya. Oh, Gitu namanya yang memang NLR bergerak, Indonesia. ya betul, yang memang bergerak di dalam penanggulangan kusta di Indonesia. Oke. Itu kalau boleh tahu Om yang dari PT Dahana itu dalam bentuk apa? Ya, sampai saat ini atau selama ini yang mereka belikan kepada kami, kepada saya dan juga kepada penderita kusta itu dalam berupa lotion kulit, ya, sabun-sabun mandi kayak gitu. Untuk penderita ya? Untuk penderita kusta. Terus juga alat pelindung kecacatan seperti sendal, ya, kacamata, ya. Itu semua yang menderita kusta diberi bantuan oleh PT Dahana. Ya, kalau untuk yang alat-alat pencegah kecacatan itu tergantung. Ya, apakah memang si penderitanya mengalami kecacatan atau tidak. Oke. Kalau dari LSM NLR Indonesia tadi apa? Dalam bentuk apa bantuannya? Ya, alhamdulillah kalau untuk dari NLR sendiri itu berupa bantuan biaya untuk pengobatan, untuk kegiatan termasuk obat pun kan itu dari NLR. Oh gitu ya, termasuk kegiatan yang Om Supri bilang tadi. Iya, betul. BCC tadi ya, BCC itu kami didukung, disupport oleh NLR. Oh gitu. Dan waktu itu mereka sudah pernah datang ke sini ya? Betul. Oh, betul. Gitu ya. Memang kayaknya apa? Peduli sekali untuk masalah kusta ini ya. Memang. Tapi itu nggak untuk seluruh puskesmas Om, dengar-dengar. Ya, untuk BCC ini NLR untuk di daerah Subang baru 2 puskesmas, ya, Puskesmas Jatireja sama Cibogo yang mendapatkan fair project BCC tersebut. Baru 2. Betul. Wah, berarti saking bagusnya petugas kustanya ya. Jadi terpilih untuk Enggak juga Mas pilot Niko. project. Enggak. 11 tahun bayangin. Enggak. 9 tahun ya. Jadi skip 2 tahun. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita masuk ke segmen yang baru dulu ya Om di episode 2 ini. Namanya adalah segmen OCD, Olimpiade Cibogo Dadakan. Karena yang dadakan selalu bikin nyaman. Oke, jadi di segmen kali ini nanti kita akan diberikan pertanyaan oleh tim Riweh yang di balik kamera. Mana suaranya tim Riweh? Gak apa-apa, itu ada suaranya. Nanti kita ABC 5 dasar dulu, baru nanti mereka menyebutkan pertanyaannya. Nah, terus kita rebutan jawab siapa yang bisa jawab duluan gitu ya. Nah, kalau misalnya kalah, ya udah kalah berarti nggak dapat nilai. Terus yang kedua baru nanti ada beberapa pertanyaannya harus ngitung, harus jawab hurufnya, nanti ditulis di papan ini. Ya, dibuka pensilnya dulu, jadi nanti ditulis bisa. Terus yang ini fungsinya buat ngehapus. Oke, jadi nanti rebutan jawabannya pakai bel ini. Ini belnya taruh di bawah karena nggak ada meja kan, taruh di bawah aja. Nanti yang duluan, gitu. Oke, sip, tim Riweh, mana suaranya tim Riweh? Aduh, emang dasar bener-bener Riweh. Itu gerah banget lagi. Oke, sip, siap ya tim Riweh ya. Ini ABC 5 dasar dulu ya. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Sebutkan nama obat yang berawalan dari huruf O. O. Omeprazol. Bener nggak? Bener ya. Jadi gitu jawabnya, oke? Ini sekarang nggak usah pakai ini dulu. Jadi injek ini dulu ya. Oke. Pertanyaan kedua.
ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Sebutkan nama kota di Indonesia yang berawalan dari huruf N. N. Kita... Nyubang. Ngawi. Bener kan? Pencet dulu. Oh, iya. Apa Ngawi. Bener kan? Ngawi kota. Tepuk tangan dulu dong. Nganjuk juga bisa ya? Iya. harusnya? Oke, selanjutnya. Ayo lagi. Baru 2 ya? 3 lagi. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Pertanyaannya? Sebutkan nama desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Subang yang berawalan huruf K. Hah? Huruf apa? K lah. Kak. Kabupaten apa kota? Desa. Kelurahan. Desa. K. Kasomalang. Itu Ada kan? desa kan itu? Malang. Desa Iya. Kasomalang kan? Oke. Oke. Ya. Kok gue gak kepikiran sih? Sama aku keingetnya kadu. Oke, pertanyaan keempat. A, B, C 5 dasar. A, B, C, D, E. Sebutkan nama negara yang berawalan huruf E. Ekuador. Ekuador negara apa? Nama negara Bukan. apa ibu kota? Negara. Iya, Ekuador. Negara ya itu ya? Itu Amerika Latin. Bener ya? Oh, Amerika. Ayo benar. Iya benar. Oke, 100 ya. Kok gue... Udah 5 ya pertanyaannya? Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke babak kedua. Babak kedua ini pertanyaan. Nanti ada esai, ada hitungan, ada benar salah, ada pilihan ganda. Nanti jawabannya ditulis di sini. Ya, kalau misalnya mau jawab ditulis baru ditunjukin. Oke, Boleh nyontek. siap? Kenapa? Boleh nyontek ya? Ya nggak boleh lah. Oke, tim Riwa sudah siap? Siap. Mana suaranya? Yeay. Oke, pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari PPOK? PPOK. P. Penyakit dari medis gitu. Tapi singkatannya PPOK apa? PPOK. Ayo Pak Dokter. Ayo. Apa sih pertemuan? Lu pertemuan apa? Pertemuan penyakit Postpartum gitu ya? Itu apa sih? Apaan sih? nih. Aku mau jawab dulu. PPOK, pertemuan penyakit organik kelamin. Nggak tahu Apa, asli. Om? Nggak Nggak tahu? tahu. Nggak tahu. Nah, gagal. Jawabannya apa? Penyakit paru obstruksi kronik. Oh. Wih, pinter banget ya tim Rio ya. Dapat dari Google kan? Program gue. Oh. Oke, siap. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2. Siapakah Menteri Kesehatan tahun 2022? Pakai option nggak? Nggak usah. Usah ya. Bapak Gunadi Sadikin. Aku Budi Gunadi Salikin. Kurang budinya. 100 ya aku ya. Oke, pertanyaan ketiga. Tanggal berapa diperingati Hari Kesehatan Nasional? Tanggalnya. Ayo kamu. Ayo. Malu-maluin broadcast Ayo. Hari Kesehatan Nasional. Mas, itu German tahun berapa? Oh, Hari Kesehatan Nasional. Puasa. Biasanya September. udah. 1, 2, 3. 12 November. Itu 21 September. jawabannya akhir yang benar. Salah 12. Aduh, malu-maluin sih kalau promkes, aduh. Orang kesehatan. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Sekarang soal nomor berapa? 3 ya? Nomor Empat 4, ya? nomor 4. Benarkah panas dalam dipicu oleh makan gorengan atau makan makan pedas dan lain-lain? Benar atau salah? Iya, benar atau salah? Udah, 1, 2, 3.
Benar. Itu jawabannya? Benar. Benar. Jawabannya apa sih? Salah. 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 Jawab kenapa salah? Faktanya adalah dalam istilah kedokteran, penyakit panas dalam tidak pernah ada. Kondisi ini dalam medis diartikan sebagai serangkaian gejala yang menyerang mulut, tenggorokan, dan sistem pencernaan. Selain itu, panas dalam diduga muncul karena gejala yang disebabkan oleh timbul rasa panas di dalam tubuh. Oh, jadi nggak ngaruh dari gorengan ya? Ya, benar. Enggak. Tapi aku kalau habis makan gorengan panas dalam. Panas dalam tubuh. Oke. Ya, tim Rewa pinter-pinter sekali ya. Oke, pertanyaan kelima terakhir. Oke. Ini ngitung ya. Berarti tadi nilainya berapa? Berarti aku 3 benernya. Ya, aku 4. Yang tadi doang benernya. Yang ini belum ada yang bener nih aku. Lu bener sampai pelajaran doang. Oh iya bener. Oke. Pertanyaan terakhir berarti ya. Soal cerita ya. 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 Budi membawa uang 50.000. Ia membeli buku 25 buah. Setiap buku harganya 1.750. Berapa sisa uang Budi? 25. Astaga. Usahain. Aku bisa ngitung. 25, ha. Angelin jangan malu-maluin, Angelin. Kalau perkalian tuh nambahnya gimana sih? 35, 35, 27. Jawabannya adalah Mas Agil berapa? 6.250. Mas Supri. 5.250. Ya, yang benar mana? Dari pertanyaan tadi jawabannya adalah yang benar Mas Agil. Tepuk tangan. Jadi dari total semua pertanyaan nilainya seri Mas Agil 4, Mas Supri 4. 4 ya. Ya. Oke. Berarti nggak ada yang menang. Tambahin 1 pertanyaan berarti tim Riwe. Sebutkan nama puskesmas di Subang yang berawalan huruf T. Tanjung Siang. Orang kakinya dari tadi di sini kan nggak bisa. Bener nggak? Lah, gua ini Nggak. Orang ditutupin gini. Harus gimana jangan dia dulu mau pukul? jawab. Lah, wah sama. Jawabannya adalah benar. Yeay, berarti 5, 4. Nggak apa-apa kalah. Terakhir adalah 5 dan 4. Nggak apa-apa kalah. Harus lapang dada ya. Oke. Nggak akan dihukum sama kampus. Terus suka dukanya menjadi petugas kusta di Puskesmas Cibogo apa? Mengesankannya di beberapa desa terutama kantong kusta ya, sebutan mantri kusta tuh Jadi sebutannya Om Supri Mantri Kusta. Ya. Nanti saya tulis di sini ya. Om Supri. Jadi itu udah melekat gitu ya. ya, tapi gak apa-apa Mas Niko, Jadi malah jadi kebanggaan itu ya. ya suatu kebanggaan dan itu motivasi buat saya agar saya lebih baik lagi dan lebih bagus lebih lagi ini dalam melayani masyarakat. ya betul, terutama untuk penanganan kusta di masyarakat. Nah, untuk dukanya sendiri saya belum bisa mewujudkan atau permasalahan kusta ini terutama di Puskesmas Cibogo ini belum bisa tereliminasi ya, karena di beberapa desa masih ada yang suka bersembunyi-sembunyi, Belum memeriksakan belum mau diri terbuka. gitu ya. Jadi nggak tereliminasi itu karena kalau kita screening ternyata masih ada masih lagi. banyak ditemukan. Yang ini udah sembuh kita screening masih ada lagi ya, gitu ya. betul. Ada pesan-pesan Om buat masyarakat Cibogo? Ya, pesan saya terutama khusus untuk masyarakat wilayah Kecamatan Cibogo, tidak usah takut, tidak usah minder terhadap penyakit kusta. Kusta itu bukan penyakit kutukan, bukan penyakit kiriman ataupun santet ya. Ya, kusta merupakan penyakit medis, Mas Niko, yang tadi saya bilang. Kusta itu penyebabnya kuman Mycobacterium leprae, bisa diobati dan bisa sembuh. Ya sembuh ya. Itu Oke, mantap. segeralah berobat jika
kita menemukan atau kita mengalami gangguan kulit yang bercak keputihan maupun bercak kemerahan disertai dengan mati rasa, segeralah periksakan ke puskesmas terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat lainnya, Mas Niko, agar kita terutama yang paling utama adalah mencegah kecacatan akibat kustanya itu. Gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai cacat dulu lah. Betul. Karena itu bisa disembuhkan. Betul. Gitu. Kalau cacat kan udah kita nggak bisa mengembalikan Kita tidak bisa karena itu berbuat kan baik, ciptaan berbuat dari banyak. Tuhan kan, kita nggak Betul. bisa. Kemudian Om, pertanyaan yang terakhir nih yang akan selalu saya tanyakan kepada bintang tamu di Cibogo Podcast. Kritik dan saran untuk Cibogo Podcast apa nih? Secara pribadi saya tidak mempunyai kritik untuk podcast. Wih, terharu, Cibogo ini. tidak punya kritik. Ya. Oke. Hanya Terus? mungkin ada sedikit saran. Mm-mm. Mudah-mudahan kedepannya podcast ini bisa menghadirkan atau mendatangkan tamu-tamu dari lintas sektor, tidak hanya internal, Jadi tapi eksternal juga ya. dari luar Puskesmas Cibogo ini sendiri. Iya. Ya. Oke. Siapa tahu bisa menghadirkan PT Dahana Waduh. atau NLR Indonesia. Oke, siap ya. Perwakilan dari PT Dana. Mudah-mudahan. NLR Indonesia tolong dipersiapkan. Tapi semoga studionya segera di ya Pak Kapus Ibu TU. Ya, oke. Ada lagi Om? Sudah. Oke, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Sama-sama, hari ini, sama-sama. atas informasi dan pengetahuan yang sudah Sama-sama. dibagikan. Semoga Cipol tadi mendengarkan dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa video ini juga dibagikan kepada seluruh masyarakat dimanapun mereka berada, supaya informasi ini dapat menjadi panutan bagi kehidupan sehari-hari dan kita semua bebas dari penyakit kusta. Karena Cibogo Podcast berbagi informasi bersama aksi.